Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan seorang pendeta yang bernama Pendeta Rubin Abraham di dalam sebuah video. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya baik, itu dia videonya dan saya akan tanggapi bagian per bagian. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Ya baik, seharusnya beliau tidak usah naik tensi seperti ini kalau ternyata seseorang itu menyerang pendeta-pendeta pakai ayat. Karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Kalau ternyata seseorang itu menyerang pendeta-pendeta lain tanpa dasar yang benar, barulah boleh kita naik tensi. Ya, pertanyaannya begini, mengapa pendeta itu diserang pakai ayat? Berarti something is wrong. Ada yang salah dengan pendeta itu. Dan itu merupakan hal yang baik kalau tidak membiarkan kesesatan. Kita lanjut. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Rasa diri paling pintar, paling benar. Nah begini ya, jangan karena kita ditegur, lantas kita tuduh orang itu rasa diri paling pintar, paling benar. Bro, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Oh, 1 tambah 1 sama dengan 3. Oh, Anda salah bro. 1 tambah 1 itu 2. Ini rumusnya bro. Wah, Anda ini rasa diri paling pintar, paling benar. Nah kan nggak bisa begitu ya. Anda salah dan ini dasarnya loh. Jadi ada dasar. Tidak sembarang menegur ya. Baik, kita lanjut. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Baik, mau pansos. Nah, saya kira itu curiga yang berlebihan. Saya tahu orang yang dimaksud pendeta Rubin ini seperti apa. Saya kira itu curiga yang salah ya. Kemudian, yang diserang mesti pendeta-pendeta terkenal. Begini, apa alasannya kita marah kalau pendeta-pendeta terkenal diserang? Dan kita perlu perhatikan bahwa tidak semua pendeta-pendeta terkenal itu diserang. Ada pendeta-pendeta tertentu yang sering diserang. Pertanyaannya, mengapa pendeta-pendeta ini sering diserang? Pasti ada yang salah dari pendeta-pendeta tersebut. Apanya yang salah? Jelas pengajarannya. Makanya diserang pakai firman Tuhan, pakai ayat-ayat. Tapi kalau ajaran sesat itu diserang, lantas kita marah karena yang kena serangan itu adalah pendeta-pendeta terkenal. Yang kena serangan itu ternyata teman kita. Berarti itu apa namanya? Tidak peduli terhadap kebenaran. Baik, kita lanjut. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Nah, ini namanya kesombongan. Saya mau katakan, selama seseorang itu adalah orang Kristen sejati,
maka dia berhak buka suara untuk menyuarakan kebenaran. Aturan dari mana kalau harus punya jabatan dahulu, harus punya track record yang wow terlebih dahulu, baru bisa buka suara untuk menyuarakan kebenaran atau untuk mengkritik yang salah. Semua yang namanya orang Kristen diutus Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Ini kan Anda sedang membela kalian sesama pendeta terkenal ini, ya. Dan secara sadar atau tidak, telah menganggap rendah orang yang tidak terkenal atau orang yang belum terkenal, menganggap orang lain itu tidak layak berbicara meskipun dia Kristen sejati yang punya dasar yang kuat untuk berbicara. Harus yang terkenal dahulu baru boleh berbicara. Aturan dari mana Anda ambil itu? Anda sudah lama terkenal. Sekarang saya tanya, selama terkenal, apa saja yang sudah Anda lakukan? Sudah berapa banyakkah Anda melawan ajaran sesat? Sudah berapa banyak Anda melawan bahasa roh palsu? Sudah berapa banyak Anda melawan fenomena-fenomena sesat yang banyak sekali beredar di dalam kalangan Pentakosta Karismatik? Teman-teman Anda yang terkenal itu banyak yang sesat. Meskipun Anda tidak melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan, tetapi ternyata Anda setuju dengan mereka, maka Anda sama dengan mereka. Anda juga sesat. Baik, kita lanjut. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti. Imanmu akan diluruskan. Hatimu akan pahit. Hatimu akan pahit terhadap penyelewengan. Mereka menyebut diri apologet. Saya menyebutnya preman rohani. Bagi saya, preman rohani adalah mereka yang tidak tahu malu, sering tagih perpuluhan kepada jemaat. Kayak preman saja, suka minta-minta duitnya orang, ya. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perpuluhan itu masuk neraka. Itulah preman rohani. Sekian tanggapan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.